pas banget gue lewat dari depan tuh, mau masuk, mau ke arah rumah. Jadi itu kita di sebelah kiri kita itu udah kayak ini bang, istilahnya kalau orang sini bilang tuh udah kayak bulakan gitu bang. Tanah lapang, banyak ditanemin pohon-pohon gitu. Yang sebelah kanan juga rawa. Gue masuk sama bokap gue dari luar, karena lewat situ emang harus lewat situ. Nah tiba-tiba bokap gue pengen ngencing nih bang. Bokap gue udah kebelet banget, nggak nungguin sampai rumah, karena kan masih lumayan sekilo bang. Iya, dari jalan raya. Berhentilah tuh di rawa itu, depannya rawa, sebelah kanannya rawa, kita berhenti sebelah kiri. Sebelah kanan itu ada ini bang, orang pacaran, ngadep ke rawa. Oke. Berdua, laki sama perempuan. Gua ngerasa nggak terlalu ini, pas udah kelihatan tuh orang pacaran nggak terlalu takut, tapi masih takut karena gelap kan. Ya udah pas bokap gua kelar ngencing, balik ke motor, gua nunggu di motor. Itu pas bokap gua naik ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitar Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Nah, di kesempatan kali ini juga narasumber gue akan menceritakan tentang pengalamannya ketika tinggal di suatu kampung yang benar-benar sangat horor nih. Nah, untuk lebih detailnya biar narasumber gue aja lah menceritakan cerita lebih detailnya seperti apa. Langsung aja nih kita sapa dan kita berkenalan sama narasumbernya. Bang Awan, apa kabar Bang Awan? Alhamdulillah baik. Sebelumnya terima kasih nih Bang Awan nih udah jauh-jauh datang ke Timur Misteri buat berbagi pengalaman horornya nih. Sama-sama, ini gokil. Ini kejadian tahun berapa Bang? Ini range-nya kejadian antara tahun 2005 sampai 2010 bang. Kira-kira tahun segitu. 5 tahunan lah ya. 5 tahun. Kejadian horor ini berlangsung ya. Iya. Nah tadi kan kita juga udah ngobrol nih Bang. Ternyata nggak dari bangunan aja yang horor, memang kampungnya juga horor Bang ya. Kawasannya memang horor bang. Kawasan horor ya. Iya. Sempet Bang Awan ini banyak kejadian-kejadian yang dialami nih. Salah satunya nih yang paling gokil ini yang belakang rumah abang nih. Iya. Sampai orang yang di belakang rumah gue itu didatengin sama sesuatu tengah malam bang. Jadi dia didatengin sama orang perempuan, tapi cuma minta makan. Oke. Tengah malam. Pas giliran diambilin makan, disamperin, orang langsung terbang. Oke, terbang Langsung udah kayak kain gitu aja bang, terbang gitu. Oke, tapi tertahan dulu Bang Awan ya. Iya, oke bang. Nah, itulah sedikit kisah horor di kampungnya Bang Awan. Tapi sebelum kita dengar cerita fullnya, Timur Misteri juga ada nih channel satu lagi yaitu Dongeng Misteri. Di Dongeng Misteri ini gue ngebawain cerita-cerita dari narasumber yang udah ngirimin ceritanya. Bantu channel Dongeng Misteri dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta share sebanyak-banyaknya agar gue bisa lebih semangat lagi ngebawain cerita dari teman-teman semuanya. Gue rasa opening gue cukup, simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Ya jadi gue sama keluarga gue udah dari gue kecil udah tinggal di situ bang. Oke. Jadi gue tinggal sama saudara gue. Di situ cuma ada 3 rumah tuh bang. 3 rumah. Rumah gue di tengah, yang kanan kirinya itu rumah uwa gue lah gitu. Oke. Nah terus sebelah kirinya itu udah kebun gitu bang. Belakang udah kebun. Terus tetangga juga jaraknya jauh-jauh pada saat itu. Nah ini masih kisaran range-nya itu tahun 2005 sampai 2010 lah bang.
Oke, lama juga udah ya. Ya udah lama juga, karena memang dulu belum seramai sekarang gitu. Iya. Wilayah tempat tinggal gua gitu ya. Terus juga kira-kira jarak 200 sampai 300 meter ada rumah kakak sepupu gua juga di situ. Jadi dari dari awal pun emang kalau udah maghrib gitu bang ya, udah sepi banget gitu situasinya, kondisinya tuh udah sepi banget bang, udah nggak keluar rumah lah, udah jam-jam segitu. Dan di depan rumah gue itu ada pohon nangka gitu, 2 gede-gede. Iya. Gede-gede pohon nangkanya. Jadi kebayang lah ya kondisinya itu kalau misalnya udah malam juga penerangan pada saat itu kurang. Udah adalah kejadian yang gue alamin dan keluarga gue juga alamin gitu bang. Oke. Nah yang pertama yang gue mau ceritain tuh, jadi kan rumah gue tuh ada pintu pagar itu bang ya. Cuma pintu pagarnya nih dorong bang, bukan digeser. Nah itu tuh selalu tuh bang, kalau udah malam udah sepi nih, 8:30 malam tuh kalau kita masih bangun pasti tuh selalu dengar suara ada yang buka tutup. Ya pikiran gue kan uak gue keluar masuk bang ya. Nah tapi uak gue itu kadang dia tinggal di sini, kadang juga tinggal di daerah Jakarta Timur. Dia ada rumah juga di situ, jadi nggak selalu di rumah yang ini yang dekat gua gitu. Udah itu gue pikir wah gue, terus gue bilang lah sama nyokap gue kan, Ma itu pintu kok kalau pagar kalau udah 8:30 jam 9 tuh suka berisik gitu. Gue sendiri itu kan emang suka kayak gitu. Padahal mah itu berat bang, jadi nggak bisa, emang nggak pernah dikunci gitu bang. Gue emang kalau main ke rumah dia, kalau ada dia suka diomelin gitu, kalau pulang dari sini pintu kunci gitu. Nah pernah suatu saat gue ngegepin tuh bang. Jadi pas banget itu gue buka hordeng rumah gue, ngintip di kaca tuh. Karena ada suara itu sekali 2 kali lah, gue ngintip dong. Nah itu emang gak ada orang, terus tiba-tiba itu nutup sendiri bang, tadinya posisinya kebuka, gitu. Dari kejadian itu wah iya benar, gue bilang sama nyokap gue, iya benar itu Wan lihat sendiri gitu. Itu pintu gerak sendiri, kata nyokap gue. Ya emang kayak gitu, gue juga udah bilang itu memang sering kayak gitu. Nah dari situ gue udah mulai ini bang, udah mulai kena hal-hal yang kayak gitulah. Karena nyokap gue kan biasa ya, mungkin emang dari jauh lebih lama lagi mungkin udah ada yang kayak gitu-gitu bang. Gitu. Terus pernah nih bang, suatu malam nih bang ya, kira-kira udah malam lah bang, udah jam 10, udah jam 11 malam nih, ada orang ketok-ketok rumah gue bang. Ketok-ketok, nyokap gue juga kaget. Waktu itu kita udah pada tidur, udah pada tidur semua. Kaget, gue kebangun juga. Ternyata itu tamunya uak gue, mau ketemu sama uak gue bang. Terus pas nanya sama nyokap gue tahu uak gue lagi nggak ada di rumah. Nah, tapi itu tamunya maunya nunggu bang, nungguin karena dari jauh banget katanya. Gue lupa dari daerah mana, tapi dia nggak bisa lah pulang balik dari situ sekarang, nggak bisa, harus nungguin di situ. Nyokap gue disuruh masuk tuh bang. Ya udah masuk aja, perempuan nih bang, karena wah gue juga perempuan kan, wah gue yang perempuan. Terus ya udah bu, saya tunggu di sini aja, kata nyokap gue. Ya udah masuk aja, tidur di dalam bu gitu, mungkin besok pulang, kata nyokap gue. Nggak mau tidur di dalam rumah gue, karena rumah gue ada pelatarannya. Dia tidur di situ bang. Di luar berarti? Tidur di luar. Ya nyokap gue gimana ya, jadinya kayak ya orang disuruh masuk nggak mau kan, ya udah serba salah aja. Serba salah bang, benar. Ya udah, setelah itu pagi-paginya udah nyokap gue udah buka pintu, udah akhirnya diajak sama nyokap gue buat sarapan kayak gitu. Cerita bang, Pok, bilangnya Empok gitu ya, Pok, saya tadi malam kok banyak delman yang lewat depan ya. Jadi dia dengar suara delman sepatu kuda gitu bang, di depan rumah gua. Emang depan rumah gua
itu emang ada jalan, cuma rada nanjak, rada jauh gitu bang. 30 meter lah rada nanjak, terus baru jalanan tuh. Tapi bukan jalanan umum yang jalan raya gitu bang. Dalam ya, dalam gitu. Di dalam. Jadi kalau mau ke jalan raya harus jalan lumayan lah. Sekilo ada tuh, jauh. Buat ke jalan raya. Nah di depan jalan rumah gue itu dia dengar suara delman tapi bolak-balik terus. Oke. Kata nyokap gue, padahal di situ ada portal pada saat itu bang, ada yang jagain gitu. Di ujung jalan, jadi nggak mungkin ada kayak gitu mundar-mandir. Iya. Nah terus dia bilang pohon nangka yang di depan rumah gua itu diorak-orak bang. Oke. Dia pikir angin mau hujan gitu. Tapi cuma pohon nangka itu doang. Padahal pohon nangka kan gede banget tuh ya. Tapi kok goyang-goyang gitu bang. Nah gue dengar cerita itu ya makin jadi nih. Iya, gue makin ngerasain hal itu. Gitu. Emang itu pertama-tama awal mulanya gue ngerasain hal itu gitu di wilayah rumah gue. Nyokap gue emang sering bilang, kita mah di sini udah lama gitu. Gue mah udah kayak gitu mah udah biasa gitu. Iya. Cuma gue nggak terlalu ngerasa diganggu kata nyokap gitu. Terus pada suatu hari juga nenek gue nginep tuh bang. Nenek gue nginep ke rumah gue. Niatnya emang tidurnya maunya nginep di rumah uak gue, di sebelah rumah gue. Oke. Tidurnya bukan di rumah gua, di rumah gua. Kan rumah gua kan sebelah kirinya tuh kebun bang. Oke. Itu kan banyak banget daun-daun nangka tuh pada jatuh, pada kering. Sebelum maghrib uak gua tuh nyapu-nyapuin itu bang, daun-daun kering yang jatuh. Terus sama dia bakar sampah lah istilahnya sebelum maghrib gitu bang. Dibakar udah bersih banget bang. Yang biasanya gua ngelihatnya itu bala banget kan ya. Karena selama ini juga nyokap, wah gue itu nggak yang nyapu sebersih itu, nggak ngebersihin sebersih itu gitu bang. Ini sama nenek gue dibersihin, dibakar tuh sebelum maghrib. Nah itu pas malamnya jam 9 jam 10-an itu nenek gue itu langsung ngerasa pas tidur di rumah gue tuh bang, tiduran tuh ngerasa perutnya sakit bang. Oke. Perutnya sakit. Ternyata dia ngerasa, nenek gue itu ngerasa perutnya itu ada ulernya katanya. Di dalam perutnya? Di posisinya di atas perutnya itu kayak ada ular. Dia tuh ngerasa ini ada ularnya. Dia ngomong begitu. Ada yang bergerak gitu? Iya. Oke. Kayak ada ularnya, ini ada ularnya. Ngomongnya gitu, spesifik bang. Ya udah karena emang nyokap gue tahu sama wak gue juga tahu. Akhirnya nenek gue dipulangin lagi tuh pada malam itu juga. Nggak jadi nginep istilahnya. Nah besok paginya itu yang dia bersihin, dia bakarin sampah-sampahnya, itu udah balak lagi bang, udah kayak nggak habis dibersihin. Oke, pas paginya baru semalam itu udah bersih banget. Kayaknya untuk sebalak itu lagi tuh udah kayaknya butuh waktu lama gitu. Iya. Ini udah kayak nggak diapa-apain aja gitu. Tapi daun-daun kering juga. Jadi kayak nggak terima dibersihin gitu bang. Itu udah diambur-amburin lagi, terus daun keringnya tiba-tiba banyak lagi gitu. Nah itu baru nyokap gue sadar tuh bang, wah bener ini mah nih gara-gara nenek-nenek nyapu nih ngebersihin gitu. Emang biasanya nggak pernah digituin bang sama nyokap gue, mama gue di situ. Nah kenapa ular bang? Itu banyak juga orang yang pulang kerja tengah malam lewat depan rumah gue itu ngelihat ular pakai mahkota bang, dan bagian mata itu merah. Siluman. Mungkin ya bang ya, mungkin ya. Nah itu banyak juga gue dengar cerita gitu. Ntar bokap gue bawa cerita itu, nyokap gue juga bawa cerita itu. Banyak yang ngelihat, karena kan yang tinggal di situ kan ya keluarga gue gitu bang ya. Jadi ceritanya pasti sama nyokap gue. Ngadunya. Iya. Gitu. Nah terus ya udah nyokap gue langsung, jangan-jangan ya emang ular itu yang nunggu di situ gitu bang. Oke. Gitu. Nah pas kejadian itu udah makin lagi, gue udah makin sehoror inikah rumah gue gitu, kawasan rumah gue gitu ya. Terus ya udah tuh bang. Nah ini ada cerita, gue pernah nih bang pada saat itu sama bokap gue naik motor balik, nggak terlalu malam,
Pokoknya nggak mungkin lah kalau malam situ sampai yang larut jam 12 gitu, nggak mungkin. Jam 12 kali sedini hari itu nggak mungkin. Jadi orang nih bang nih, kadang kala kalau lewat depan rumah gua udah lewat jam 9 malam aja dia pasti nyari jalan lain. Karena memang dari pandangan mata aja udah, untuk masuk ke lewat jalan itu udah gelap, penerangan kurang, orang pasti kayak, gue daripada lewat sini sepi, lewat jalan lain deh gitu bang. Iya. Ya, jadi pada suatu malam nih bang, gue pernah balik sama bokap gue dari rumah nenek gue, nyokapnya bokap gue. Kalau yang kemarin kejadian itu datang itu nyokapnya dari mak gue. Oke. Gitu. Belum terlalu malam nih bang, masih jam 8, jam 9. Itu jam segitu aja motor yang lewat cuma 1, 2 kayak gitu bang. Pas banget gue lewat dari depan tuh, mau masuk, mau ke arah rumah. Jadi itu kita di sebelah kiri kita itu udah kayak ini bang, istilahnya kalau orang sini bilang tuh udah kayak bulakan gitu bang. Tanah lapang, banyak ditanemin pohon-pohon gitu. Yang sebelah kanan juga rawa. Gue masuk sama bokap gue dari luar, karena lewat situ emang harus lewat situ. Nah tiba-tiba bokap gue pengen ngencing nih bang. Bokap gue udah kebelet banget, nggak nungguin sampai rumah, karena kan masih lumayan sekilo bang. Iya, dari jalan raya. Berhentilah tuh di rawa itu, depannya rawa, sebelah kanannya rawa, kita berhenti sebelah kiri. Gue itu pas bokap gue berhenti udah keselnya setengah mati bang, udah kenapa nggak nunggu sampai rumah aja gitu. Tanggung ya. Bokap gue kebetulan orangnya emang gerabak gerubuk bang. Apa-apa tuh kayak nggak sabaran gitu. Ya udah dia berhenti, dia ngencing tuh bang, lari ke pinggiran bulakan tuh, ada pagar, dia ngencing. Sebelah kanan itu ada ini bang, orang pacaran, ngadep ke rawa. Oke. Berdua, laki sama perempuan. Gua ngerasa nggak terlalu ini, pas udah kelihatan tuh orang pacaran nggak terlalu takut, tapi masih takut karena gelap kan. Ya udah pas bokap gua kelar ngencing, balik ke motor, gua nunggu di motor. Itu pas bokap gua naik ke motor, udah pas ngelihat dia tuh bang, orang pacaran itu udah nggak ada, hilang. Jadi emang dia nggak terlalu kelihatan bang, rada turun ke bawah gitu. Gimana sih ya, kayak dia kayak nggak nampakin, nggak kelihatan banget gitulah di pinggir jalan, tapi rada turun ke bawah. Nah bawahnya itu rawa, kelihatan tapi awalnya ada dia. Apa dia turun ke rawa pindah gitu? Nah kan nggak mungkin bang, itu kan jalan lurus. Iya. Kalau emang dia pergi dari situ, harusnya sama kita masih kelihatan bang. Mau dia kesini, mau dia ke arah keluar masih kelihatan, arah masuk juga masih kelihatan. Si kepantau ya. Iya, jadi masa iya itu orang nyebur ke rawa gitu, istilahnya gitu. Ya udah tuh, udah dari situ nggak ada, gue panik. Bokap juga kayaknya udah gerabak-gerubuk, udah buru-buru lah. Buru-buru. Nah pas udah kira-kira 300-400 meter itu dari depan bang, jalan pasangan. Kita sebelah kiri tapi dia sebelah kanan. Kita mau masuk, dia arah keluar dari sana. Pas kita keluar itu lampu motor nyorot, udah mulai deket. Gua ngeliat persis bang, mukanya rata. Gua ngeliat persis. Dia jalan kaki kayak biasa aja orang. Cuma pas udah, gue kan gelap banget tuh bang, pas lampu motor udah makin deket nyorot, gue langsung pegangan bokap gue, langsung gue bilang buruan. Nah pas udah sampai rumah, gue cerita sama bokap, tapi bokap gue itu nggak ngeh itu ada orang jalan dua gitu. Nggak tahu. Dia taunya emang tadi ada orang, terus kemana orangnya? Dia bilang ke gue gitu. Yang pacaran di rawa itu. Iya, itu ada orang, tapi kok pas udah kelar kagak kelihatan ya, kemana ya gitu. Masa dia nyebur ke sawah gitu doang, ke rawa gitu. Gue ceritain itu pas kita udah sampai sini gitu, udah sampai jalan sini itu saya ngelihat gitu, ngelihat itu dia jalan sebelah sini, tapi mukanya rata, kulit doang gitu. Dikiranya mah bang gue ya kayak
mohon maaf lah kayak orang kekurangan atau gimana gitu ya. Halu lah ya. Iya. Tapi emang rata. Ya udah, makanya kata sebenarnya ada jalan alternatif bang, cuma lebih jauh gitu. Iya. Dan itu pun biasanya udah di portal bang, jam segitu juga. Emang nggak mau harus lewat situ. Karena nyokap gue pas tahu cerita itu pun langsung, makanya kalau udah jam segitu jangan lewat situ gitu. Iya. Karena emang udah banyak orang gitu ngalamin itu pada saat itu ya bang. Kisaran tahun 2005 itu, 2005, 2006, 2007 itu masih. Gue juga ada cerita ini dari saudaranya bokap gue, tapi masih tinggal di situ juga bang, masih di kawasan itu juga, Di kampung itu. iya masih dekat sama kita gitu. Iya. Masih sejalan gitu, masih sewilayah gitu. Nah ini lagi tuh lumayan rame nih, jadi saudaranya bokap ini biasanya dia tuh nanam pohon-pohonan gitu kan di bulakan yang gue bilang tadi. Kalau sore biasanya dia macu-macu tuh. Macu. Tiba-tiba tuh bang, pas dia lagi sebelum maghrib juga nih kejadiannya, pas dia lagi masih macu-macu tanah tuh, itu paculnya ada darahnya bang. Darah. Ada darah. Nah dia tuh langsung meriksa kakinya kayak gitu. Apa jangan-jangan kena kaki gua nih paculnya gitu. Itu ada darahnya. Tapi dia nggak ngerasa kenapa-napa. Ya udah. Apa dia jangan-jangan macul binatang gitu pikiran. Pas udah pulang, itu malamnya diimpiin bang. Dia diimpiin sama manusia, badannya, kepala kebo. Kepala kebo, ngetok-ngetok rumahnya. Jadi dia ngimpi tapi berasa banget dia tuh rumahnya diketok-ketok. Pas dibukain itu manusia, kepalanya kebo. Nah itu ngomong, dia dengar suaranya suara manusia ngomong, nyalahin saudaranya bokap gua karena dia udah macul kena anaknya. Oke, berarti anaknya kena kepacul. Iya, begitu. Jadi, nah kita kan nggak orang mah ya nggak tahu kan, nggak sadar ya, nggak sadar, kita nggak tahu apa-apa. Cuman saudaranya bokap gue ini diimpiin begitu. Nah makanya make sense sama pacul dia yang ada darahnya pada saat itu, sedangkan dia bingung itu darah apa gitu. Itu sempet ramai tuh bang cerita itu, walaupun ya gue kurang begitu tau lah gitu, maksudnya endingnya kayak gimana ya. Iya, dampaknya apa-apanya gitu. Dampaknya apa bang, cuman itu sempet rame cerita itu. Pokoknya ya masih wilayah rumah gue, kawasan rumah gue, hal yang kayak gitu tuh dari kuping ke kuping nyampe aja bang, karena memang yang ngalamin sebenarnya mungkin bukan gua doang, karena kan jarak rumah jauh-jauh tapi masih wilayah situ. Pasti pada ngalamin gitu. Nah terus gua pernah pada satu momen ini langsung ke ini nih bang nih, gua pernah tinggal di rumah kakak sepupu gua itu selama sebulan, karena waktu itu gua sekolah, jadi rumah kakak gua kan lebih dekat ke sekolah. Jadi gue tinggal tuh bang sebulan, masih wilayah yang sama, masih di wilayah situ. Enggak jauh dari rumah gue sebenarnya hitungannya, cuman dia masih ke arah sana, jadi lebih dekat ke arah sekolah gue gitu. Itu ada satu momen bang, pas malam-malam ini rumah kakak sepupu gue juga emang hawanya emang itu rumah sebenarnya kayak horor lah bang ya bisa dibilang. Karena terbukti banyak kamar tapi nggak ada yang menempatin, kosong. Jadi sebenarnya dia punya anak juga, cuman nggak mau nempatin di atas di lantai 2. Jadi akhirnya gue yang nempatin. Itu pernah di satu momen malam-malam, karena di situ ada PS bang ya, jadi gue main PS tuh. Istilahnya demen lah gitu ya main PS. Orang ada kamar aja tidurnya ngumpul bang di depan. Iya. Nggak ada yang berani pada di kamar. Di ruang TV gitu ya. Iya. Nah di situ ada di TV itu ada PS, ya udah gue main PS kan, gue main PS sendiri karena memang pada saat itu demen banget main PS. Gue nggak sadar tuh bang, orang udah pada tidur tuh, gue main sendirian aja sampai jam 1, jam 12, jam 1 lah, 1 malam. Itu kan gue duduk di tangga, TV itu di depan, jadi gue duduk di tangga, gue miring. Jadi kalau gue ngeliat ke atas itu kelihatan kamar 1, nah kamar 2-nya di atas gua. Jadi pintu kamar 1 tuh kelihatan kalau gua di tangga.
Itu sebenarnya nggak ada pintunya sih bang, cuma kayak hordeng doang gitu. Nah, itu pas gue lagi main PS tuh, itu dari kamar 2 kedengeran banget bang suara langkah kaki orang, dek 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 dek, kayak ada yang jalan tapi kayak kencang banget, kayak nginjek lantainya tuh kencang banget, dek 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 dek. Terus pas gue ngeliat ke atas, itu saklar lampu dimatiin bang, bunyi, tek, itu lampunya nyala langsung mati. Ada orang yang matiin. Ada yang matiin, tapi nggak kelihatan wujudnya. Tapi gue ngeliat yang dari tadinya nyala, bunyi saklarnya gue denger, Terus mati. Pas gue langsung ngeliat ke TV lagi, bunyi lagi langkah, deg-deg kayak ninggalin tempat itu. Terus suara langkah kakinya tuh kenceng banget. Ya udah, gue langsung tinggalin. Gue tinggalin itu PS langsung gue matiin. Gue tidur di situ, berjejer seadanya. Pas banget, cuman emang gue tidur itu deket tangga itu bang. Jadi kalau gue ngadep ke atas mah gue masih istilahnya masih kelihatan. Atas itu. Udah gue langsung ngeringkuk lah bang gitu bang ya, saking gue takut karena emang rumah itu dari bokap gue pun ada cerita kan. Iya. Ntar gue ceritain. Jadi pada saat itu pas gue tidur ngeringkuk, gue ngintip ke atas gitu bang. Itu tiba-tiba ada muka setengah tapi kayak yang udah abis ngeliat gue terus balik lagi gitu bang. Gue tadinya sih ya mikirnya itu karena ada orang pantaran gue di situ. Gue sebut aja kali namanya ya, nggak apa-apa kok, ini orang yang udah di Aceh. Namanya Imam. Jadi anak angkatnya kakak sepupu gue ada tuh namanya Imam. Dia doang yang berani emang. Sampai ke situ gue mikir jangan-jangan itu dia kali nakut-nakutin gue. Cuman kalau dia begitu bang, dia nggak bisa itu. Karena jaraknya pendek dari dia ngintip ke gua sama tembok gitu. Jadi kalau orang begitu mah kakinya udah nggak bisa ke belakang gitu istilahnya. Gantung ya. Gantung. Begini set. Saking gua nggak percayanya gue tuh, jangan-jangan dia nakutin gua nih, sampai kayak gitu bang. Tapi karena gua tahu rumah itu bokap gua pernah cerita, udah gua langsung tidur aja udah seadanya biar kata lama proses tidurnya tuh bang ya. Nggak bisa bang, kalau udah ngalamin kayak gitu di satu rumah terus kita harus tidur ya, nggak bisa balik. Itu tidur susah banget. Tapi akhirnya alhamdulillah bisa tidur juga. Besoknya gue ceritain bang sama orang-orang yang ada di situ. Itu denger cerita gue kayak itu biasa aja bang. Kakak sepupu gue, anaknya di situ, saudaranya itu kalau pada malam minggu tuh pada ngumpul di situ bang. Karena kakak gue minta ditemenin. Lu pada libur kan ya, besok minggu nginep di rumah gue gitu. Nah itu rumah itu bang, bokap gue dulu waktu pembangunannya itu terlibat tuh bang dalam pembangunan rumah kakak sepupu gue itu dulu bokap gue pernah bilang dulu di rumah si ini nih kakak sepupu gue itu rumah baru jadi, istilahnya baru bangunannya baru jadilah, belum ada perabotan gitu bang, ditungguin sama bokap gue. Itu subuh radio yang tadinya mati itu nyala sendiri, posisinya volume full. Kenceng. Iya, kipas angin yang tadinya mati nyala. Gitu. Elektronik dimain-mainin tuh. Bokap gue cerita kayak gitu. Itu kayaknya rumah itu kayaknya si ini emang bukan bokap gue pure yang ngebangun gitu ya, tapi bokap gue terlibat lagi. Iya. Itu kayaknya salah bangun deh itu ininya DNA-nya gini-gini. Karena emang horor gitu bang kelihatannya. Dari desainnya gitu bang. Pokoknya aneh dah. Jadi kalau buka pintu itu langsung tangga. Ada jalan kecil sebelah kanan, itu ada kamar mandi, di atas langsung kamar 2, itu kamar 1 di belakang tangga. Iya. Jadi kalau kita masuk itu lumayan lah gitu. Kalau misal orang bisa ngerasa mah ya. Desainnya ya berarti ya. Nah itu dengar juga di situ ada di dekat rumah kakak sepupu gue ada tukang nasi goreng bang. Ada tukang nasi goreng. Kalau balik kan tukang nasi goreng mah malam banget ya. Iya. Bisa sampai dini hari. Kalau pulang tuh ya nggak langsung naruh gerobak terus tidur, masih beres-beres gerobak dulu tuh. Nah itu tuh sebenarnya rumah kakak gua itu kanan kirinya ada tetangga padet. Itu tukang nasi goreng itu sebelah rumah kakak gua, dia ngontrak bang, kontrakan gitu. Kalau pulang ditimpukin mulu bang, sama belimbing mulu. Soalnya situ ada pohon belimbing mulu. Iya. Tapi dia ditimpukin mulu, nggak itu belimbing jatuh, dia ditimpuk ngerasanya. Soalnya dari arah yang beda. Oke, bukan dari atas berarti.
dari bukan dari atas pohonnya. Jadi dia kadang dia suka kan di bawah pohon itu. Terus dia tuh ditimpuk tapi kayak belimbing mulu. Sedangkan kalau jatuh mah kan pasti ke atap gerobaknya tuh. Iya. Nggak sakit maksudnya. Ini mah dia ditimpuk dari arah atas rumah kakak gua. Oke. Nah, suatu saat dia begitu ngalamin itu cukup sering. Pas dia ngeliat ke atas itu ada nenek-nenek bang, duduk padahal udah dini hari bang. Itu nenek-nenek juga di situ nggak ada nenek-nenek. Duduk di atas di balkon rumah kakak gua. Di kamar nomor 2 itu ada jendela, depannya ada toren, itu duduk di situ. Kelihatan dari bawah. Orang-orang situ pun rumah kakak gua itu sekitar situ udah istilahnya udah tahu lah rumah kakak gua tuh begitu. Angker ya. Pernah ini masih di bulan gua nginep tinggal di rumah kakak sepupu gua. Malam minggu nih bang. Kalau hari minggu itu biasanya di depan rumah kakak gue itu dijadiin orang buat olahraga jalan pagi tuh bang. Nah pada saat itu tuh Sabtu malam itu istilahnya minggu pagi lah ya, pagi. Itu anak angkatnya itu yang namanya Imam itu nggak ada di rumah bang. Gue doang sendiri sama kakak sepupu gue. Nggak ada di rumah. Nginep di rumah temennya di luar. Nah gue subuh itu bangun nih bang, gue kebelet bangun tidur pengen kencing. Gue ngeliat kakak sepupu gue udah bangun. Gue ngencing, kakak sepupu gue udah bangun. Gue nanya mau kemana? Gue mau jalan mau lari pagi, kata dia begitu bang. Ya udah. Terus tiba-tiba gue habis keluar dari toilet, habis keluar ngencing, gue ngeliat anak angkatnya itu bang. Tapi udah posisinya udah ketemu di, gue nggak ngeliat dia masuknya, proses masuknya. Jadi ketemu gue pas keluar toilet itu, ketemu gue tiba-tiba ngeliat dia masuk, gue keluar dia masuk. Nah pikiran gue kan gue tidur di atas sendiri tuh. Itu bocah udah pulang, tapi nggak ada proses masuknya itu, gue nggak ini. Iya, tahu udah di dalam. Tahu udah di dalam. Iya. Ya udah pulang aja. Gue nggak tegur. Gue udah keluar toilet abis kencing ya udah. Nah, kakak sepupu gue nih langsung buka pintu. Dia buka pintu. Berarti kan pintu harusnya masih dikunci. Iya. Harusnya kalau emang itu bocah udah pulang, pintu udah posisinya nggak dikunci. Nggak dikunci, iya. Jalan sekarang, gue tanya gitu bang. Iya gitu. Gue tinggal dulu ya. Iya. Ini kakak sepupu gue nih. Info aja bang, emang udah rada tua ya, istilahnya gitu, jauh lah umur sama gua gitu. Ya udah, itu subuh ya, taunya gua subuh. Gua langsung tidur lagi tuh bang. Pas udah gua tidur lagi, pas dia udah siangnya lah nih, gua udah bangun gitu ya. Dia cerita, gua tadi pagi jalan keluar. Itu sepi, belum ada orang pada lari pagi, belum pada ngumpul, belum banyak bang, kata dia. Pas gue nyampe rumah lu, kata kakak gue, pas gue nyampe depan rumah lu, ada bocah kecil, itu sepi banget dah. Emang kata gue, ini kok belum ada orang jam segini ya. Pas udah nyampe rumah gue itu dia ngeliat bocah kecil gitu bang, pakai kolor, tapi bukan kolor kayak boxer gitu. Iya, pakai kayak gitu. Oh, kayak boxer gitu. Iya, cuma pendek. Tapi bocah kecil, kayak anak kecil aja, nggak pakai baju, pakai gituan doang. Nah terus kakak gue udah di pikirannya bukan orang gitu. Langsung balik, dia muter balik, nggak jadi jalan lari pagi. Udah nyampe rumah gue nggak jadi jalan, harus kan udah jalan sampai depan tuh. Nggak jadi, gue balik, kata dia. Gue ngeliat jam masih 3:30 pagi, kata dia. 3:30. Iya. Jadi gue bangun itu ternyata itu bangun belum subuh emang. Berarti jam 3-an ya kurang lebih ya. Jam 3 lewat dikit lah paling ya. Iya. Pantesan kata gue masih orang belum pada ada. Iya. Terus gue nanya. Ya terus si Imam mana? Dia pergi lagi. Kata kakak gue belum balik. Nah dari situ kan gue langsung ini. Tadi siapa? Iya, karena pintunya emang dia buka kunci pintu.
bener juga ya, orang dia baru buka kunci. Gua dalam hati gua, bagus deh gua kagak tegur gitu bang. Tapi jelas bang. Jelas dia. Cuman jadi itu jalan kecil bang. Kita miring-miringan gitu. Gua keluar dia Deket masuk. banget berarti. Deket banget. Ya orang sejelas itu ya udah, namanya kita juga masih ngantuk, kebelet, udah buru-buru. Saya pikir udah pulang, dia empok gue buka pintu. Nah itu udah nggak make sense. Pas ketika dia beneran yang pulang itu abang tanyain sempet. Pulangnya siang bang dia. Oh, pulang siang. Pulang siang emang bukan dia, tanpa ditanyain juga. Iya. Karena gue udah kelompok gue udah nanya. Harusnya tuh pas kalau gue nanya pada saat itu, si Imam udah pulang belum? Nah itu udah ketahuan pada saat itu. Langsung di. Gue pasti kagak mau ya. di situ. Dia pergi, gue pergi. Iya, gitu. Ya udah, akhirnya itu gue ngalamin kayak gitu. Nah si Imam itu kecil aja bang ya, kecil di situ di rumah itu kan, dia kan diangkat jadi anak angkatnya empok gue kan, kakak sepupu gue. Kecilnya aja kalau udah dini hari pagi kebangun minta kencing anterin di kamar mandi gitu bang ya, teriak-teriak mulu bang. Ngeliatnya apa? Pocong. Di mana ada pocong sih? Itu di belakang pintu kamar mandi katanya begitu. Itu begitu mulu kalau nyari di kalau pengen kencing itu ya. Waktu masih kecil bang itu begitu. Bapak gue tuh cerita begitu mulu. Ya jadi gue di situ udah cuma kuat sebulan aja. Udah gue emang pas ada kejadian kayak gitu gue udah mulai nggak berani. Balik lagi ke rumah. Tapi emang si Imam itu berani bang. Anak angkatnya kakak sepupu gue tuh tidur di atas 2 kamar itu ya, dia cuma nempatin sendiri, dia berani. Satu kamarnya kosong berarti ya? Satu kamar kosong. Ya, nah itu gue nempatin di kamar yang emang sering banyak orang lihat nenek-nenek. Gue nempatin di kamar situ. Iya. Emang hawanya udah panas banget bang, panas banget. Mau dikasih kipas angin aja, dikasih kipas angin itu anginnya jadi angin panas bang. Yang dirasa gitu ya? Iya, jadi bukan adem gitu. Nah udah seiring berjalannya waktu, hal-hal yang minor tentang horor itu pun sebenarnya masih banyak bang. Nah cuman kan semakin kesini, tanah yang tadinya di belakang kebun, yang tadinya lapang luas gitu bang ya, yang namanya pohon jengkol, pohon apa, dalam seminggu itu dengar suara ketawa aja itu bang ya, suara ketawa cukup sering. Udah dibabat-babatin, dijadiin kontrakan-kontrakan tuh bang. Sekarang udah mulai kesini-sini tuh bang. Udah dibangun-bangun ya? Udah dibangun-bangun rumah, udah mulai dibikin kontrakan, ada yang bangun rumah di belakang rumah gua, udah mulai padet gitu bang. Di momen itu gua ngerasa kayaknya udah nggak ini lagi, udah nggak iseng lagi lah. Udah nggak, wah udah alhamdulillah nih udah banyak tetangga gitu kan. Cuma gue inget kata nyokap gue, kita mah di sini udah lama gitu. Alhamdulillah kalau dengar dari kejadian yang parah-parah banget itu pun dari orang lain gitu. Kalau kita mah ya sebatas kayak gini aja, karena nyokap gue kayak, oh, gue orang lama di sini gitu, udah lu nggak usah gangguin gue, istilah gitu lah. Gitu. Pas udah banyak kontrakan, banyak rumah di belakang rumah, ternyata ada lagi cerita tuh bang dari orang-orang baru yang pada tinggal di situ. Pada pendatang itu, bener tuh kata nyokap gue. Gue pikir dengan padatnya udah rumah gitu kan ya, hal yang kayak gitu udah mulai inilah ya, karena kan udah hilang. Yang tadinya jam 8 jam 9 sepi, sekarang mah alhamdulillah masih ada orang lah gitu. Tapi ternyata enggak, mereka udah pada nempatin di situ. Malah kita dengar cerita-cerita dari orang belakang itu. Jadi pada satu malam pernah, masih jam 9, karena rumah gua kebun itu belum dibabat bang, tapi sebelah kiri rumah gua, kebun sebelah kiri rumah gua belum dibabat-babatin. Di belakang rumah gua yang udah jadi. Wah, gua dari belakang rumah teriak-teriak bang, manggilin anaknya, namanya Ian. Kedengeran kan sama gua, orang rumah kita deketan, dempetan gitu kan. Yan, udah lu jangan gak usah keluar malam-malam lagi gitu. Itu tuh mamanya si ini nangis katanya, ngeliat pocong di kebun. Kebun sampai ke rumah gua, yang padahal gua alhamdulillah sih yang namanya ngeliat pocong itu di kebun gitu bang, gua nggak pernah. Tapi itu orang yang di belakang itu sampai nangis nyaksiin langsung. Wah, gua teriak-teriak tuh, karena anaknya ini emang suka keluar malam bang. Kalau gua mah udah nggak berani.
udah maghrib udah nggak berani keluar. Udah lu nggak usah keluar malam lagi. Karena rame, wah gue ke belakang tuh. Jadi itu kan tetangga baru gue tuh nangis tuh. Rame tetangga-tangganya bang. Ngapa? Jadi dia itu jam 9 itu buang sampah ke kebun situ bang. Oke. Kebun rumah gue itu buang sampah, tapi dia ngeliat pocong, balik teriak langsung nangis. Tetangganya kan pada nyamperin. Kenapa? Wah gue juga ngeliat itu rame, tahu itu rame. Oh gue nyamperin dapet info itu. Dia ngeliat pocong lagi buang sampah. Padahal itu masih jam 9. Nah dari rumah yang udah dibangun di belakang rumah gue nih bang, itu ada salah satu yang ngerental PS bang, tapi dia udah haji. Haji tapi ngerental PS. Nah gue demen banget main di situ bang. Nah suatu ketika pas gue main, dia cerita sama gue, karena gue tahu, karena dia tahu gue udah lama di situ, dia cerita, Wan, kamu tahu nggak kenapa Pak Haji? Gue bilang itu. Tadi malam ada yang ke rumah saya. Katanya. Wah di sini parah ini, kata dia gitu. Emang kenapa Haji? Tadi malam ada yang ke rumah saya. Dini hari bang itu bang, posisinya ketok-ketok, perempuan ketok-ketok rumah dia. Dibukain nama dia, dikirain tetangga sini bang, masih orang sini. Itu dia kan baru di situ kan. Pakai daster doang bang. Minta makan. Minta makan. Disuruh masuk. Sama Pak Hajinya itu. Yang kebetulan bukan Pak Haji. Udah masuk aja dulu ibu. Tuh. Saya ambilin makanannya. Dia nggak ngomong apa-apa, cuma begini-gini doang bang. Orang biasa bang. Orang biasa. Wujudnya. Pas udah diambilin makan, piringnya udah dianterin ke depan, itu langsung terbang. Langsung terbang. Itu Pak Haji cerita ke gua gitu. Ini parah. Kamu tinggal di depan. Istilahnya dia di belakang gua mah nggak terlalu deket sama jalanan umum yang depan rumah gua itu bang. Sebenarnya lebih ramai mereka tuh. Ngumpul berarti ya? Lebih ngumpul mereka. Kalau gua mah depan rumah gua udah jalanan itu. Cerita sama gua gitu Pak Haji. Pas saya kasih piring, saya gini, tiba-tiba terbang. Terbangnya tuh udah kayak ini aja bang, kayak yang dasternya terbang gitu aja. Kuntilanak lah ya. Mungkin. Jadi kayak nggak, pas terbang emang nggak kelihatan wujudnya. Itu mah emang udah, kata dia emang udah, wah di sini udah parah nih. Kamu tinggal di depan itu nggak pernah gini. Malahnya ke gua gitu. Sama saya juga Pak Haji, cuma kayak gitu-gitu nggak pernah, alhamdulillah gitu. Iya. Nggak sampai sebegitunya bang. Sedetail itu ya. Sedetail itu iya. Rame lagi kasus ini bang. Duit hilang. Orang-orang belakang semua bang, istilahnya ya. Orang-orang belakang kita pakai ya, tetangga gua. Duitnya pada hilang. Kasusnya babi ngepet katanya. Ada yang lihat katanya babinya. Nah gua emang setiap 3:30 gua inget banget kalau gua ngencing, gua ngeliat jam tuh di rumah gua. Kalau gua ngencing ke belakang, itu gua denger banget suara, emang suara babi. Cuman gua rada skeptis sama kayak gitu bang. Kayak cerita-cerita zaman dulu lah itu mah. Gua dulu skeptis lah. Gua pas cerita, pas itu ramai itu duit pada hilang, gua cerita ke bokap nyokap gua, Wan kalau subuh-subuh ngencing denger tahu di belakang suara babi, kayak ngerak-ngerak itu denger. Bokap gue juga ternyata begitu bang. Dengar juga. Iya. Dah, gue juga kata bokap gue gitu. Gue juga. Apa jangan-jangan itu? Tapi alhamdulillah kita sekeluarga itu 3 rumah itu mah kagak. Duitnya aman-aman aja. Iya emang kagak punya duit. Rasanya aman-aman aja gitu bang. Iya. Aman-aman aja. Cuman emang orang belakang itu ada aja yang kita dengar. Yang ntar orang kerja lewat belakang ngeliat pocong, cuman diduganya maling kali itu mah. Cuman masalahnya nggak ada yang kehilangan, dan itu nggak sekali 2 kali bang. Jadi ngeliatnya di depan rumah si ini nih, itu ramai itu beritanya. Jadi kita yang istilahnya di situ dengar, alhamdulillah kita mah nggak begitu, katanya nyokap gua, nggak begitu kita mah kan. Ya kita mah udah lama biarin dia pada ngerasain tuh gitu. Iya. Sebenarnya sih nggak di rumah bang, ini di kampung abang ya. Iya. Maksudnya nggak cuma rumah abang kan, berarti kayak rumah kakak sepupu, kakak. Iya betul. Kakak sepupu ya. Betul. Di kakak sepupu juga abang ngalamin kejadian-kejadian horor. Berarti emang dulunya bekasnya kali bang ya. Iya. Bekas apa gitu bang, sabang tuh sebelum rumah abang dibangun gitu, sebelum ada kampung itulah.
Ini sedikit yang gue denger bang ya, cerita dari nyokap. Emang itu tuh dulunya tuh full rawa gitu bang. Oke. Jadi emang di sekitar situ yang istilahnya yang baru rumah gitu ya, yang baru ada itu emang ya rumah nyokap wawa gue ini. Iya. Karena emang sepanjang jalan itu nggak banyak rumah, cuma bisa dihitung pakai jari lah. Iya. Sisanya rawa. Nah, abang ini penghuni pertama di rumah itu? Apa sebelumnya abang beli rumah jadi? Enggak, itu bangun sendiri. Penghuni pertama emang di situ. Penghuni pertama jadi, ya. Punya tanah kakek gua, jadi situ nyokap dibangunin rumah di situ. Oke. Berarti memang makhluk ini bersumber yang dari dulunya bang, karena bekas rawa ini ya. Iya. Iya, kalau saya dengerin gitu dari cerita abang ya, bukan dari rumahnya aja yang horor bang ya. Berarti memang kampungnya ini ya. Kampungnya kampung horor segitu bilang ya. Iya. Nah, Pak, sampai saat ini nih Bang Awon nih masih tinggal di situ, Bang? Udah enggak. Udah enggak. Informasi yang Abang dapat nih tempat-tempat sekarang di sana gitu, ada enggak sih kejadian-kejadian di sekarang ini gitu? Karena gua udah enggak di situ udah lumayan lama kali Bang ya, dan juga dari sahabat-sahabat gitu kan. Gini Bang, itu kan udah rame banget tuh ya, sekarang udah rame. Kalau malam tuh udah dijadiin kayak pasar gitu Bang, buat orang jualan sepanjang jalanan itu. Oke. Nah, cuman pas lagi ada momennya itu pasar nggak ada, itu gue pernah denger tuh dari adik kelas gue ya. Itu jadi yang dia taunya tadi ada pasar terus nggak ada, dia pengen lewat situ nggak jadi Bang. Dia update status. Karena sepi dia jadi nggak jadi lewat situ. Berarti tuh dia tahu tuh Bang. Iya. Wah, jadi gue suka, berarti dia tahu nih. Gitu. Pasar malam berarti ya? Model pasar malam gitu Bang. Jadi sepanjang jalan yang mau ke jalan raya itu emang udah jadi pasar gitu Bang. Oke. Berarti memang tempatnya juga apa tuh mencerminkan horornya gitu Bang ya? Iya. Oke. Nah, alasan Abang nih Bang cabut dari tempat itu apa tuh? Gue nikah Bang, jadi gue tadi itu kan rumah orang tua. Berarti orang tua masih? Orang tua udah dari akhir tahun kemarin udah nggak di situ. Dan kalau sedangkan Bang Awan ini karena menikah. Iya, jadi menikah jadi pindah. Misah gitu lah ya. Iya, udah misah. Oke Bang Awan. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Mungkin segitu aja sih yang saya pertanyakan gitu. Mungkin ya dari kesimpulan ini ya, karena memang tempatnya Bang ya, bukan rumahnya sih ya. Iya, kayaknya emang tempatnya Bang. Tempatnya ya, kampungnya bekasnya dulu. Apalagi ini kan kejadiannya udah tahun lama kan. Iya, tahun dulu Masih zaman belum ada di situ, belum banyak rumah gitu Bang. Iya. Oke, Bang Awan terima kasih banyak sekali lagi udah mau berbagi pengalaman misterinya. Nanti kalau ada cerita-cerita lagi bisa mampir lagi Bang Awan ya. Siap Bang. Oke, buat teman-teman kiranya inilah yang bisa diceritakan sama Bang Awan, dan kurang lebihnya mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tapi sebelum pamit undur diri, gue juga mengingatkan buat teman-teman semua, cerita Bang Awan ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti nih atau memberikan hal negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita Bang Awan ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitri Siddiq dan Bang Awan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Awan terima kasih banyak.